Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita dengan sangat baik. Pertama-tama yang terhormat Ibu Dr. Rita Aryani MM selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen berbasis sekolah. Perkenalkan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Daniel Abineri. Saya dari program studi pendidikan bahasa Inggris di Universitas Pancasakti Bekasi semester 5. Di sini saya ingin memaparkan materi mengenai pengelolaan keuangan sekolah sebagai bentuk ujian akhir semester 5 pada mata kuliah manajemen berbasis sekolah. Baiklah, pembahasan yang akan saya bahas adalah mengenai pengelolaan keuangan sekolah. Baik, langsung saja. Ada 3 poin pembahasan yang akan dibahas pada video ini. Yang pertama itu adalah anggaran dan perencanaan keuangan. Ini adalah hal yang sangat penting bagi suatu sekolah untuk memiliki anggaran dan juga perencanaan keuangan yang baik. Karena dengan adanya anggaran dan perencanaan keuangan yang baik, sekolah itu akan memaksimalkan segala bentuk macamnya seperti fasilitas, kompetensi guru dan lain sebagainya. Lalu ada pengelolaan dana. Pengelolaan dana ini juga sangat penting sehingga tidak ada dana yang pergi atau keluar tanpa diketahui. Lalu selanjutnya ada transparansi dan akuntabilitas keuangan. Poin ini juga sangat penting karena dalam suatu pengelolaan keuangan ya, itu kita membutuhkan yang namanya kepercayaan dan juga rasa percaya dari orang lain terhadap kita gitu. Karena ini akan melibatkan banyak pihak. Baik, kita masuk ke poin pembahasan yang pertama, yaitu anggaran dan perencanaan keuangan. Ini anggaran dan perencanaan keuangan sekolah adalah proses penyusunan dan pengelolaan sumber dana yang diperuntukkan untuk mencapai tujuan pendidikan sekolah. Jadi, anggaran dan perencanaan keuangan sekolah ini sangat penting karena ketika kita ingin mencapai suatu tujuan yang ada pada suatu sekolah, maka kita membutuhkan penyokong yang bisa bersumber dari anggaran dan perencanaan keuangan tersebut sehingga dapat tercapai dengan sangat baik. Lalu anggaran berfungsi sebagai pedoman alokasi dana untuk kegiatan operasional, pemeliharaan fasilitas, pengembangan kurikulum, dan peningkatan kualitas pendidikan. Jadi, anggaran dan perencanaan keuangan ini sangat berhubungan dan berkaitan dengan kualitas pendidikan. Karena seperti yang kita ketahui, pendidikan di Indonesia ini sangat tidak merata. Nah, hal itu bisa kita lihat dari berbedanya fasilitas yang ada di sekolah dan juga kompetensi dari seorang guru atau guru-guru yang mengajar. Salah satu hal yang menyebabkan perbedaan yang cukup signifikan di antara pendidikan-pendidikan di Indonesia, sekolah-sekolah di Indonesia yang tidak merata ini, salah satunya adalah permasalahan pada anggaran. Jadi anggaran ini sangat krusial untuk kualitas pendidikan di suatu negara, termasuk di Indonesia. Tujuan dari adanya perencanaan anggaran keuangan sekolah antara lain untuk mendukung proses kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah, meningkatkan fasilitas dan infrastruktur yang ada pada sekolah seperti sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses belajar maupun mengajar. Lalu untuk membangun akuntabilitas dan transparansi sekolah mengenai keuangan sekolah, dan juga untuk mengoptimalkan penggunaan dana yang ada agar tidak terjadi pemborosan.
kita bisa lihat di sini banyak sekali tujuan dari perencanaan suatu anggaran keuangan ya. Salah satunya ini saya ingin membahas mengenai uh, mengoptimalkan penggunaan dana yang ada agar tidak terjadi pemborosan. Ini salah satu hal yang sangat dibantu dengan adanya perencanaan anggaran, karena kita dapat mengetahui kemana uang yang pergi dan dari mana uang yang masuk. Ini hal yang sangat penting untuk membangun kepercayaan, yaitu akuntabilitas dan transparansi yang akan membuat seluruh pihak yang terkait pada instansi sekolah tersebut itu dapat mengakses hal tersebut, sehingga terbangunlah kepercayaan bahwasannya anggaran atau keuangan yang selama ini masuk itu tersalurkan dengan baik di pendidikan tersebut. Jadi itu salah satu hal yang salah satu tujuan dari adanya perencanaan anggaran keuangan. Karena apabila tidak ada perencanaan anggaran keuangan, maka pemasukan dan pengeluaran itu tidak terdeteksi dengan baik, sehingga kemungkinan besar kecurangan atau hal lain sebagainya itu akan terjadi lebih besar. Oke, ada beberapa cara untuk melakukan perencanaan keuangan. Kita bisa lihat di sini. Pertama, kita harus melakukan analisis kebutuhan. Jadi, di satu sekolah dengan sekolah yang lain itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Jadi, kita harus mengetahui dulu kebutuhan apa yang dibutuhkan pada sekolah tersebut. Mungkin kita mengajar di suatu sekolah, atau kita menjadi kepala sekolah di suatu sekolah. Lalu kita ingin melakukan suatu perencanaan keuangan. Pertama, kita harus menganalisis kebutuhan sekolah tersebut terlebih dahulu. Entah itu apakah yang dibutuhkan terlebih dahulu itu fasilitas, kompetensi guru, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya, ini berhubungan dengan yang selanjutnya, yaitu menyusun skala prioritas. Seperti yang saya bilang tadi. Jadi mendahulukan yang prioritas pertama. Misalnya di situ fasilitasnya bagus, ber-AC semua, bersih dan lain sebagainya, tapi kompetensi gurunya kurang. Maka yang harus didahulukan adalah kompetensi guru tersebut, mungkin dengan melakukan pelatihan terhadap guru tersebut dan lain sebagainya. Jadi kita harus juga menyusun skala prioritas dari kebutuhan tersebut, sehingga akan lebih memaksimalkan dana yang tersalurkan. Lalu selanjutnya adalah menyusun rencana anggaran tahunan. Jadi kita susun anggaran tahunannya berapa, agar itu sudah terencana, tinggal menjalaninya saja. Lalu menetapkan anggaran. Menetapkan anggaran ini sangat penting juga, karena agar anggaran yang kita berikan itu tepat, pas dengan jumlah seperti itu, yang masuk seberapa dan yang keluar seberapa, itu kita harus menetapkan anggaran terlebih dahulu. Lalu ada persetujuan oleh Kepsek dan komite-komite. Ini dengan diskusi bersama, diskusi internal sekolah, dengan menyetujui penetapan anggaran tersebut. Lalu selanjutnya melaksanakan penganggaran dana. Dengan adanya rencana anggaran tahunan dan juga persetujuan dari komite-komite dan kepala sekolah, maka melaksanakan penganggaran dana itu kita tinggal mengikuti susunan rencana anggaran tersebut. Jadi alokasinya kemana itu sudah diketahui dan dapat mudah di tracking atau dilihat ya. Lalu ada melakukan pengawasan dan pelaporan secara berkala. Ini juga sangat penting, karena dengan pelaporan secara berkala maka akan membangun akuntabilitas dan transparansi yang ada. Lalu yang terakhir adalah melakukan evaluasi dan perbaikan, melihat apakah ada yang salah dari penganggaran dana tersebut dan lain sebagainya. Apabila ada yang salah, maka melakukan evaluasi agar bisa lebih baik lagi, lebih efisien lagi. Oke, ada beberapa sumber anggaran dana di pendidikan Indonesia. Yang pertama itu dana bantuan operasional sekolah, dana BOS ya. Dana BOS ini berasal dari pemerintah yang diberikan kepada sekolah-sekolah sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan. Lalu ada dana sumbangsi masyarakat.
Ini biasanya dari masyarakat sekitar atau orang tua murid yang memberikan sumbangsinya terhadap sekolah. Lalu ada dana hibah dari swasta atau lembaga. Ini biasanya dana-dana bantuan ya dari lembaga-lembaga yang mungkin memiliki hubungan dengan pendidikan-pendidikan. Lalu dana hasil pemanfaatan fasilitas. Ini seperti koperasi, mungkin membangun sebuah bazar dan lain sebagainya. Ini tergantung sekolahnya dengan inovasi-inovasi yang ada. Kita masuk ke poin yang kedua, yaitu pengelolaan dana. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengalokasian dana untuk kegiatan pendidikan dikenal sebagai pengelolaan dana sekolah. Cara mengelola dana sekolah yang baik adalah dengan membuat perencanaan dari pengalokasian dana yang akan dilaksanakan, membagi tugas terhadap pihak-pihak yang ikut serta dan bertanggung jawab dalam pengelolaan dana, dan mencatat semua transaksi pengalokasian dana, melaporkan segala bentuk transaksi yang ada, dan mengawasi berjalannya pengelolaan dana. Jadi pengelolaan dana ini adalah step-step yang sebelumnya sudah saya sampaikan, itu adalah bentuk dari pengelolaan dana. Jadi kita juga harus mengikut sertakan pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan dana tersebut, dan juga tentunya harus diawasi dengan ketat supaya semua pengelolaan dana itu berjalan dengan baik dan lancar. Lalu prinsip-prinsip pengelolaan keuangan sekolah yang baik. Itu pertama ada keadilan. Keadilan ini dimaksud adalah sesuai dengan kebutuhannya. Jadi tidak adil itu, definisi adil itu bukan sama. Jadi memberikan hal yang sama terhadap satu dan yang lainnya, tapi memberikan sesuai kebutuhan antara satu dan lainnya. Karena kebutuhan yang satu dengan kebutuhan yang lainnya itu bisa jadi berbeda. Maka di keadilan di sini adalah dengan memberikan sesuai dengan kebutuhan di bagian-bagian yang sudah ditetapkan. Lalu efisiensi, kita juga harus melihat efisiensi dari dari hal tersebut. Jadi harus efisien, harus lebih mudah dan lebih bisa dilihat gitu. Lalu ada transparansi. Transparansi ini kita harus memberikan keterbukaan terhadap pengelolaan keuangan ini agar membangun kepercayaan yang ada gitu. Lalu akuntabilitas publik ini dengan memberikan publik pengetahuan atau akses untuk melihat pengelolaan keuangan tersebut, bagaimana flow masuk dan keluarnya keuangan tersebut dan lain sebagainya. Lalu efektivitas. Pengelolaan keuangan sekolah juga harus efektivitas. Jadi sesuai dengan apa yang dituju. Itu namanya efektivitas. Baik, kita masuk ke poin yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Transparansi adalah keterbukaan dalam proses pengelolaan dana, pengelolaan dan pelaporan keuangan sehingga informasi dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan seperti guru, siswa, orang tua, komite sekolah, dan masyarakat. Jadi transparansi ini adalah bentuk dedikasi, bentuk bahwasannya pihak sekolah itu melakukan penganggaran dana itu dengan baik, sehingga pihak sekolah itu berani membuka bahwasannya inilah yang terjadi keluar masuknya keuangan di sekolah. Jadi transparansi itu memberikan keterbukaan terhadap pihak-pihak yang keterkaitan dengan sekolah. Lalu ada akuntabilitas. Akuntabilitas adalah tanggung jawab sekolah dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang dikelola kepada pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah dan masyarakat. Akuntabilitas ini juga sangat penting karena dengan adanya tanggung jawab sekolah itu akan membangun kepercayaan lebih terhadap sekolah tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya sekolah itu benar menganggarkan dana dengan baik karena dia berani bertanggung jawab dan berani terbuka dengan pengelolaan dana tersebut. Tujuan dari transparansi dan akuntabilitas. Yang pertama ada meningkatkan kepercayaan publik. Jelas, dengan adanya transparansi, publik bisa mengakses pengelolaan dana tersebut, maka
akan membangun kepercayaan publik terhadap sekolah tersebut. Lalu mencegah penyalahgunaan dana. Dengan adanya transparansi dana dan akuntabilitas itu dapat mencegah penyalahgunaan dana karena kita dapat melihat siapapun dapat mengakses keluar masuknya keuangan yang ada pada sekolah itu. Jadi itu dapat mencegah penyalahgunaan dana. Lalu ada meningkatkan partisipasi pihak-pihak terkait. Ini juga sangat penting agar semua itu memiliki tugasnya masing-masing. Jadi tidak ada tumpang tindih tugas, tumpang tindih job yang ada pada pengelolaan keuangan tersebut. Lalu ada memiliki efisiensi dan efektivitas. Ada beberapa prinsip dari transparansi dan akuntabilitas. Yang pertama itu ada keterbukaan informasi. Ini jelas memberikan informasi seterbuka-terbukanya agar seluruh pihak itu dapat mengakses hal tersebut dan dapat membangun kepercayaan lebih. Lalu pertanggungjawaban yang jelas. Jadi memberikan bahwasannya apabila terjadi penyalahgunaan dana itu sanksi apa yang akan diterima oleh sekolah. Itu juga sangat penting karena itu bentuk pertanggungjawaban yang jelas terhadap pihak-pihak yang terkait. Lalu ada pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal mungkin dari kepala sekolah atau dari komite-komite sekolah. Lalu pengawasan eksternal mungkin dari pemerintah dan lain sebagainya. Lalu patuh terhadap regulasi yang ada. Jadi sesuai dengan penetapan regulasi yang ada, maka seluruh pihak harus patuh dan mematuhi regulasi tersebut, aturan-aturan tersebut, sehingga tidak terjadi pelencengan dan lain sebagainya. Ada beberapa langkah-langkah penerapan daripada transparansi dan akuntabilitas. Yang pertama adalah menyusun anggaran secara jelas dan detail. Jadi ketika kita menyusun perencanaan anggaran itu kita harus jelas dan detail. Jelas kemana perginya, jelas dari mana masuknya, sehingga itu akan terlihat bahwasannya itu tuh transparansi. Lalu ada melaporkan keuangan secara berkala. Pelaporan keuangan secara berkala ini sangat penting karena tadi meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dana. Lalu ada publikasi laporan keuangan. Publikasi laporan keuangan ini dengan mempublikasikan laporan keuangan sehingga pihak-pihak yang terkait itu dapat mengakses hal tersebut dengan baik. Lalu melakukan audit keuangan secara berkala. Audit ini sangat penting untuk melihat apakah dana ini benar-benar sesuai dengan tujuan-tujuannya atau ada hal yang mencurigakan dan harus dievaluasi lagi. Lalu membentuk tim penanggung jawab. Ini juga sangat penting untuk memberikan kemudahan terhadap sekolah dalam pengelolaan dana dengan menunjuk atau membentuk tim-tim yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Oke. Mungkin segitu aja pemaparan materi dari saya mengenai pengelolaan keuangan sekolah. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.